Di tengah panasnya pembicaraan mengenai hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, ada momen yang sangat langka, menarik, karena di sini ada perayaan ulang tahun anaknya Pak Prabowo ya, yang ke-41. Kenapa menarik? Karena di sini Bu Puan juga ikut hadir ya, dengan anak-anak presiden. Ada Mas Gibran, anaknya Pak Jokowi, dan yang lainnya, ada Pak Ahaye juga ya. Hal ini tentunya menjadi sorotan karena Bu Puan sendiri itu selalu bergabung dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY ya. Kali ini dengan circle-nya anak-anak presiden. Jadi memang selalu berseberangan Bu Puan ini ya, seperti yang saya bicarakan di video-video sebelumnya. Berseberangan terutama dengan Deddy Sitorus, Hasto, kemudian Adian, dan yang lainnya. Bahkan Bu Puan dilihat-lihat ini sepertinya semakin dekat saja dengan Pak Jokowi dan yang lainnya. Kali ini bergabung dengan anak-anaknya presiden. Bahkan berfoto dalam satu frame dengan senyum-senyum sumringahnya. Ini momen yang menarik teman-teman. Mari kita lihat videonya. Anak Presiden Prabowo Subianto yakni Didit Hedi Prasetyo merayakan ulang tahun ke-41. Acara ulang tahun Didit menjadi sorotan lantaran menjadikan momen anak-anak Presiden Republik Indonesia akrab berkumpul, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Puan Maharani di tengah hubungan PDIP serta Jokowi yang disebut sempat memanas kembali. Didit Hedi Prasetyo merayakan ulang tahun ke-41 pada 22 Maret 2025. Dalam acara ulang tahun itu, Didit mengundang tokoh-tokoh ternama termasuk anak-anak Presiden Republik Indonesia. Momen itu diunggah istri Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yakni Anissa Yudhoyono dalam Instagramnya pada Minggu 23 Maret. Menjadi momen langka lantaran terlihat putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Kemudian terlihat anak Megawati Soekarno Putri yakni Puan Maharani hingga putra Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yakni AHY. Ada pula putri Gus Dur yakni Yeni Wahid. Mereka semua tersenyum saat terpotret dalam satu frame merayakan ulang tahun Didit. Tak hanya anak para Presiden Republik Indonesia, namun terlihat pula beberapa jajaran kabinet Menteri Merah Putih. Sementara Prabowo dan Titik Soeharto pun turut merayakan ulang tahun putra semata wayangnya. Saya jadi penasaran gimana ini perasaan Hasto, Deddy Sitorus. Kalau Bu Megawati ya tentu saja kita lihat sendiri ya, tidak hadir di sini. Nah, ini dia momennya. Anak semata wayang Pak Prabowo. Selamat ulang tahun buat Mas Didit ya. Sehat selalu, berkah, sukses terus. Fotonya Pak Ahaye, kemudian bersama istri Mas Gibran. Ada ini juga Gusti ya itu di sana. Ada prop Stella. Adem lihatnya dalam satu frame. Deddy Sitorus dan Hasto pas lihat Puan join circle anak presiden. POP. Gimana perasaan Hasto, Deddy Sitorus pas lihat Mbak Puan gabung bareng anak presiden ya? Kira-kira gimana teman-teman? Mak Banteng ini nggak pernah lah ikut gabung, kemana-mana nggak pernah ikut gabung Mak Banteng ini. Tak kenapa ya Mak Banteng satu ini hobinya suka menyendiri gitu. Setiap ada momen kumpul-kumpul nggak pernah ikut nongol. Kenapa Mak Banteng? Lagi pusing mikirin keadaan Hasto. Iya, masa nggak nongol? Padahal itu lagi momen paling indah loh. Pas ulang tahun si Didit, anak-anak
itu presiden berfoto ya. Tuh, walaupun Pak Guru Soekarno Putra sudah mewakili, tapi kan lebih enak ikut juga gabung loh Mak Banteng. Gak ada Bu Masa Megawati, si gak hadir. Puan yang mewakili, padahal si Puan kan cucu, bukan anak. Ya, Mak Banteng kan anak presiden juga dulu, presiden pertama. Kok nggak ikut berfoto? Malu atau segan? Iya. Gak usah malu Mak Banteng, gak usah gengsi ya. Harus ikut dong memeriahkan. Ini Mak Banteng nih hobinya menyendiri. Heran, beraninya di kandang, gak berani keluar dari kandang. Buktinya setiap ada momen, kumpul-kumpul, gak pernah nongol. 17 Agustus juga gak pernah nongol. Heran nengok Mak Banteng ini, hobinya bertapa di dalam kandang. Takut keluar dari kandang gitu. Aduh Mak Banteng. Kalau Bu Megawati nggak pernah hadir ya di suatu acara, kalau ada Pak Jokowi misalkan ataupun Mas Gibran itu kayaknya nggak bakalan pernah hadir. Jadi selalu Bu Puan saja yang hadir. Kemarin kan di acara Danantara, retreat dan yang lainnya. Lain di kantor Nasdem, lain di ruang sidang. Kalau di kantor Nasdem kita melihat keakraban, kita lihat keteduhan, tokoh-tokoh duduk bersama, bersilaturahmi. Oh, buka puasa. Ini ya, ada dengan Pak partai Surya Nasdem. Paloh, ada Pak Jokowi, ngomongin ada itu. Mbak Puan Maharani yang kemudian menjawab wartawan dengan tenang, adem, ya, yang menanyakan soal hubungan PDIP dengan Pak Jokowi dijawab sama Mbak Puan baik-baik saja. Pak Jokowi juga bilang udah lama nggak ketemu, jadi silaturahmi bersama. Tapi di ruang sidangnya Pak Hasto Kristianto beda lagi. Beda banget. Banyak orang cosplay, pakai kostum warna orange dengan tulisan di belakang Hasto tahanan politik. Padahal Halloween sudah lewat, tapi kok masih pada cosplayan, pakai baju orange dengan tulisan Hasto tahanan politik. Pak Hasto di pledoinya juga menyebut bahwa ini semua karena dia kritis terhadap Pak Jokowi, sehingga dia kemudian dijadikan target atau sasaran. Loh, begini ya Pak Hasto dan teman-teman yang pakai cosplay. Pengadilan ini jelas pengadilan kasus korupsi atau gratifikasi ya, atau kasus suap. Ditangani secara proporsional sesuai aturan hukum yang ada, dan itu ranahnya bukan politik, itu ranahnya hukum. Yang membawa ke ranah politik kan Pak Hasto dan teman-teman. Yang menyebut mantan presiden siapa? Yang mengkait-kaitkan ini seolah-olah bahwa Pak Hasto dijadikan tersangka siapa? Itu opini Pak. Kalau di pengadilan itu bukan waktunya menyampaikan opini atau asumsi, tapi pembelaan berdasarkan fakta. Bukti, fakta. Gak usah cerita yang lain-lain. Bapak ditersangkakan, Bapak dituduh. Nah, sampaikan saja fakta-fakta yang bisa mematahkan tuduhan itu, ya, yang bisa meringankan sangkaan dan mungkin ancaman hukuman. Bukan cerita soal politik, soal ditargetkan, soal kritis dan lain-lain. Jadi masyarakat juga sudah tidak bodoh. Yang dari kemarin ngomong soal politisasi siapa? Yang kemarin ngomong soal kriminalisasi siapa? Bukan KPK, bukan kejaksaan, bukan aparatur negara, bukan lembaga negara, tapi Pak Hasto dan teman-teman Pak Hasto. Terus itu disampaikan ke publik supaya publik tergiring pemahamannya bahwa Pak Hasto ini ditersangkakan karena kriminalisasi hukum atau politisasi hukum, gitu kan? Ya enggak lah Pak, masyarakat kan sudah pinter. Sudah selesaikan saja sidangnya. Bapak disidang karena Bapak dianggap bersalah.
melakukan upaya penyuapan dan penghilangan barang bukti dan membantu kabur tersangka penyuapan. Harun Masiku. Gak usah cerita yang aneh-aneh, ya, gak laku. Ya, sodorkan fakta, jangan kebanyakan dongeng. Semoga bermanfaat. Iya, memang itu sih, harus menjodorkan fakta yang ada untuk menyangkalnya ya. Kalau ingin hasto bebas ya harus seperti itu. Harus ada fakta yang memang jelas, jangan kabur, dan jangan malah bercerita ke sana kemari. Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP, Pak? Dengan Pak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Senyum Pak Jokowi. Kayaknya Bu Puan beda sendiri deh. Saya kasih contoh. Kemarin ketika ditanya oleh awak media mengenai konflik antara PDIP dan juga Pak Jokowi, salah satunya adalah statementnya Deddy Sitorus yang mengatakan ada utusan itu. Bu Puan justru mengatakan kurang lebihnya itu hentikanlah pecah belah. Kok beda sekali, berbanding terbalik. Ataupun Bu Puan ini tidak mengiyakan apa yang dikatakan kadernya sendiri, ya kan, sesama partainya gitu. Ini jadi menarik ya, apakah memang Bu Puan itu mempunyai perspektifnya mengenai Pak Jokowi itu siapa, ataupun memang didesain Bu Puan itu seperti itu gitu, istilahnya untuk meredam amarahnya Pak Jokowi. Ya kita tahu lah Pak Jokowi kemarin sempat nadanya tinggi, ya kan, mengatakan sabar ada batasnya, atau memang ini masih menjadi perdebatan cukup menarik kalau menurut saya untuk lebih didalami lagi. Tapi menurut kalian gimana guys? Coba deh komen di kolom komentar. Kira-kira gimana teman-teman mengenai sikap politik Bu Puan ya terhadap Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY dan yang lainnya yang memang berseberangan dengan Deddy Sitorus DKK ya dari PDIP sendiri. Beberapa kali ditampilkan di layar Bu Puan akrab dengan yang lainnya, dan seperti yang kita lihat tadi dengan anak-anak presiden pun Bu Puan join gitu. Join circle istilahnya. Bahkan berfoto ria dengan senyuman-senyuman yang terlihat sumringah seperti itu. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.